Halo semuanya, selamat datang di Putra Fauna. Kamu pernah kepikiran nggak, ada hewan-hewan di dunia ini yang punya fakta super unik dan mungkin nggak pernah kamu bayangin sebelumnya? Dari hewan kecil yang bisa hidup abadi, sampai hewan yang bisa berubah bentuk, dunia mereka tuh benar-benar luar biasa banget. Nah, kalau kamu penasaran sama fakta-fakta ini, jangan kemana-mana, karena di video ini kita bakal ngebahas fakta mengejutkan tentang hewan yang mungkin belum pernah kamu tahu sebelumnya. Siap? Yuk, langsung mulai! Satu, tardigrada, si makhluk abadi. Fakta pertama ini mungkin bikin kamu tercengang. Ada hewan mikroskopis bernama tardigrada atau water bear. Tahu nggak, hewan ini bisa bertahan hidup di suhu ekstrim, dari dingin 200 derajat Celcius sampai panas 150 derajat Celcius. Bahkan, dia bisa hidup di luar angkasa. Gila nggak tuh? Makanya, banyak yang nyebut dia sebagai makhluk abadi. Kebayang nggak kalau manusia punya ketahanan kayak gini? Dan bukan cuma itu, tardigrada juga punya kemampuan unik yang disebut kriptobiosis. Ketika lingkungan nggak mendukung, misalnya nggak ada air atau oksigen, mereka bisa mati suri. Dalam kondisi ini, tubuh mereka hampir sepenuhnya berhenti beraktivitas, metabolisme turun drastis, bahkan sampai 0,01% dari normalnya. Mereka bisa bertahan dalam kondisi ini selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sampai lingkungan kembali normal. Bayangin, ketika kehidupan lain udah musnah karena kondisi ekstrim, tardigrada masih santai aja, tinggal aktif lagi begitu situasi membaik. Mereka kayak punya tombol pause di tubuhnya. Gak heran kalau hewan ini sering dijadikan objek penelitian untuk memahami bagaimana kehidupan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim, bahkan mungkin di planet lain. Jadi, kalau ngomongin makhluk terkuat di bumi, jelas deh, tardigrada ini pantas banget masuk nominasi teratas. 2. Gurita, master kamuflase. Gurita nggak cuma jago nyembunyiin diri dengan berubah warna, tapi dia juga bisa mengubah tekstur kulitnya, loh. Jadi, dia bisa kelihatan seperti karang atau pasir. Hebatnya lagi, gurita punya 3 hati, dan kalau salah satu hati berhenti bekerja, dia masih bisa hidup. Kalau kamu jadi gurita, kira-kira bakal pakai kemampuan ini buat apa? Selain itu, gurita juga dikenal sebagai hewan yang super pintar. Dia bisa memecahkan teka-teki, membuka toples, bahkan mengingat pola tertentu. Kemampuannya ini membantu dia bertahan hidup di lautan yang penuh bahaya. Contohnya, saat dia berkamuflase, dia nggak cuma asal ubah warna atau tekstur, tapi dia benar-benar mempelajari lingkungan sekitar supaya kamuflasenya sempurna. Uniknya, gurita juga bisa berjalan di dasar laut dengan menggunakan tentakelnya. Ini bikin dia fleksibel banget, bisa berpindah tempat dengan cepat tanpa banyak menarik perhatian predator. Oh iya, gurita juga bisa menyemprotkan tinta kalau merasa terancam, jadi musuhnya kehilangan arah. Kalau kamu jadi gurita, mungkin kemampuan kamuflase ini bisa kamu pakai buat menghindari orang-orang yang bikin ribet hidup kamu, ya? Atau mungkin buat masuk ke bioskop tanpa ketahuan? Haha. Tapi, yang jelas, dari gurita kita belajar kalau adaptasi dan strategi itu penting banget buat bertahan hidup di dunia yang penuh tantangan. 3. Unta dan cadangan airnya. Kamu mungkin pernah dengar kalau unta nyimpen air di punuknya, kan? Nah, itu salah besar. Faktanya, punuk unta itu buat nyimpen lemak, bukan air. Airnya tuh ada di tubuh mereka yang bisa efisien banget ngelola cairan. Jadi, unta tuh bisa bertahan tanpa minum air berhari-hari, bahkan di gurun yang super panas. Keren, kan? Bukan cuma itu, bro. Unta juga punya kemampuan unik untuk mengurangi penguapan cairan dari tubuhnya. Kulit mereka yang tebal dan bulu di punggung membantu mengurangi panas yang masuk langsung ke tubuh. Terus,
Unta juga jarang banget berkeringat, kecuali suhu tubuh mereka udah mencapai batas tertentu, jadi cairan tubuh nggak terbuang sia-sia. Dan lo tahu nggak? Darah unta punya sel darah merah berbentuk oval, bukan bulat kayak kita. Ini bikin darahnya tetap lancar mengalir walaupun tubuh mereka lagi dehidrasi parah. Plus, unta bisa minum air dalam jumlah banyak sekaligus, bahkan sampai 100 liter dalam beberapa menit aja. Semua adaptasi ini bikin mereka jadi salah satu makhluk paling tangguh di lingkungan ekstrim. Gokil, kan? 4. Hewan yang nggak pernah tidur. Tahu nggak, ada hewan yang nggak pernah tidur seumur hidupnya? Contohnya, semut. Mereka nggak tidur kayak kita, tapi cuma punya waktu istirahat beberapa detik aja. Bayangin kalau kamu jadi semut, nggak ada istilah malas-malasan lagi, nih. Selain semut, ada juga hewan lain yang hampir nggak pernah tidur dengan cara kita pahami, kayak hiu. Hiu harus terus berenang sepanjang waktu untuk memastikan oksigen terus mengalir lewat insangnya. Jadi, mereka nggak punya waktu buat benar-benar tidur. Tapi tenang, mereka punya cara unik buat istirahat, yaitu dengan mematikan sebagian otaknya sambil tetap berenang. Lalu, ada juga lumba-lumba dan paus yang punya sistem istirahat mirip. Mereka tidur setengah otak, artinya salah satu belahan otak mereka tetap aktif buat mengontrol pernapasan dan menjaga mereka tetap aman dari bahaya. Kebayang nggak, istirahat sambil setengah sadar gitu? Hewan-hewan ini ngajarin kita kalau istirahat itu penting, meskipun nggak selalu dalam bentuk tidur panjang seperti manusia. Tapi tetap aja, jangan tiru kebiasaan mereka ya, karena manusia butuh tidur berkualitas buat menjaga kesehatan fisik dan mental. 5. Singa betina lebih jago berburu. Banyak yang kira kalau raja hutan, alias singa jantan, itu penguasa di segala hal. Tapi ternyata, singa betina yang lebih jago berburu, loh. Mereka biasanya kerjasama dalam tim buat nangkep mangsanya. Sementara singa jantan, dia lebih sering jaga wilayah atau malah santai-santai. Jadi, siapa yang lebih tangguh menurut kamu? Nah, kalau dilihat dari pola hidupnya, singa betina memang lebih sering turun ke lapangan untuk berburu. Mereka berburu dalam kelompok yang biasanya terdiri dari beberapa betina dewasa. Strategi mereka pun nggak main-main, ada yang bertugas mengecoh mangsa, ada yang siap menyerang dari sisi lain, dan semuanya dilakukan dengan koordinasi yang rapi. Di sisi lain, singa jantan memang punya peran penting juga, yaitu menjaga wilayah kekuasaan mereka dari ancaman singa jantan lain. Karena itu, energi mereka lebih banyak dihabiskan untuk bertarung atau memamerkan kekuatan demi mempertahankan hierarki. Selain itu, singa jantan juga biasanya akan ikut menikmati hasil buruan para betina, bahkan kadang menjadi yang pertama makan sebelum singa betina dan anak-anaknya. Uniknya, meskipun singa betina lebih sering berburu, nggak berarti singa jantan itu malas atau nggak penting. Mereka tetap jadi simbol kekuatan kelompok karena peran mereka sebagai pelindung. Jadi, dalam sebuah kebanggaan singa, baik betina maupun jantan punya tugas masing-masing yang saling melengkapi. Hebat banget, kan, sistem mereka? Gimana? Fakta-fakta tadi bikin kamu makin kagum sama dunia hewan, kan? Dunia mereka tuh benar-benar penuh kejutan yang kadang gak kita sadari. Nah, kalau kamu suka video ini dan mau tahu lebih banyak fakta menarik lainnya, jangan lupa buat klik tombol like-nya ya. Dan kalau kamu punya fakta menarik lain tentang hewan yang mungkin belum kita bahas di sini, tulis di kolom komentar, ya. Gue bakal baca satu-satu. Jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kamu, biar mereka ikutan tahu hal-hal unik tentang hewan. Sampai ketemu di video selanjutnya.